Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 9 dan 10 yang terdiri dari Tiara Anggraini, Seri Marisa, Nur Batia, Febiara Siti. Presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Febiara Siti. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama itu adalah istilah kepailitan. Kepailitan itu sendiri adalah suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya diurus oleh kurator, orang yang mempertimbangkan atau yang bertugas untuk menjadi aset debitor tersebut dan menyarankannya kepada kreditor. Adapun menurut Al-Bra, mendefinisikan kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seseorang debitor atau si yang berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor atau yang si berpiutang. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu catatan hukum atau subjek hukum karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin. Adapun prinsip-prinsip hukum dalam hukum kepailitan. Yang pertama itu adalah hakikat prinsip hukum. Prinsip hukum merupakan rasio legis dari norma hukum. Menurut Satipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Yang berarti bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas hukum tersebut. Prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim di dalam menentukan suatu hukum terdapat kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum lainnya. Penggunaan prinsip hukum itu sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara dalam kepailitan memperoleh legislasinya untuk undang-undang kepailitan. Adapun yang kedua itu prinsip paritas kreditorium atau disebut juga dengan kesetaraan kedudukan para kreditor, yakni menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Adapun yang ketiga itu adalah prinsip pari passu para pro rata parte, yang ini bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan porsinya dan bukan dengan cara sama rata. Adapun yang keempat itu adalah prinsip struktur kreditor. Prinsip ini yang mengklasifikasikan dan mengkelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu kreditor separatif, kreditor preferen, dan kreditor outrank. Adapun tujuan hukum kepailitan. Yang pertama itu memberi kesempatan kepada debitur untuk berunding dengan para krediturnya untuk melakukan restrukturisasi utang, baik dengan penjadwalan kembali pelunasan utang debitur dengan atau tanpa perubahan syarat-syarat atau ketentuan perjanjian utang. Yang kedua itu adalah melindungi para kreditur konsumen untuk memperoleh hak mereka sesuai dengan berlakunya asas jaminan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun baru yang akan di kemudian hari, itu akan menjadi jaminan bagi perikatan debitur. Yang ketiga itu menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur itu dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur. Adapun yang keempat, memastikan siapa saja para kreditur yang memiliki tagihan atau piutang. Yang kelima,
memastikan kebenaran jumlah dan keabsahan piutang para kreditur melakukan verifikasi. Kelima, memberikan perlindungan kepada debitur yang beretikat baik agar penagihan piutang kreditur tidak langsung dilakukan terhadap para debitur, tetapi melakukan likuidator atau kurator. Adapun yang ketujuh, melindungi para kreditur dari debitur yang hanya menguntungkan kreditur saja atau menguntungkan pihak sebelah. Yang kedelapan itu melindungi para kreditur dari sama kreditur. Yang kesembilan itu adalah aspek kode undang-undang tersebut memberikan fresh start bagi debitur pilot yang beretikat baik setelah seluruh harta kekayaannya dilikuidasi dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Mungkin itulah penyampaian dari materi dari PBNS ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tujuan usaha PKPU. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dikemukakan mengenai beberapa faktor pentingnya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur. Yang kedua, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan penerimaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau hak kreditur lainnya. Yang ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur itu sendiri. Dari ketiga hal itulah yang menurut pembuatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UKK PKPU yang merupakan tujuan dibentuknya undang-undang yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya itu prosedur formal permohonan pernyataan pilot. Yang pertama itu ada pengajuan permohonan pernyataan pilot, di mana permohonan itu baik oleh kreditor atau debitor atau pihak yang berwenang harus ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Apabila permohonan pernyataan pilot diajukan oleh debitor yang terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas keluarga suami yang baik terdapat di dalam pasal 4 ayat 1 UKK PKPU. Yang kedua, kewenangan relatif pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah suatu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan mengurus permohonan pernyataan pilot dan PKPU serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu kelengkapan dokumen. Untuk melengkapi persyaratan permohonan pernyataan pilot perlu dilampirkan dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Teknis Administrasi dan Gate Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus antara lain. Yang pertama, permohonan kreditur. Yang kedua, permohonan dari debitur perorangan. Yang ketiga, proses untuk persidangan. Yang keempat, permohonan dari debitur yayasan. Yang kelima, permohonan dari kejaksaan dan otoritas jasa keuangan negeri Indonesia atau yang menggantikan Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kepada ya, materi kamu
menjamin model faedah atas tindakan fraudulent transfer yang dilakukan oleh debitur faedah atau sertifikasi keputusan Mahkamah Agung nomor 15 KPDT faedah 2016. Jadi perkembangan kegiatan bidang ekonomi dan perdagangan negara Indonesia itu pada dasarnya belakangan itu didorong oleh organisasi globalisasi yang menyebabkan sistem informasi, komunikasi dan transportasi jauh lebih mudah. Yang menjadi permasalahan pelaku usaha yang telah mengejar dana untuk dijadikan modal usaha mengalami kemacetan usaha yang menyebabkan telat atau gagal bayar stop pay. Baiklah, saya akan melanjutkan studi kasus tadi. Adapun pemerintah itu sendiri telah menyediakan lembaga kepayatan beserta perangkat hukumnya berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepayatan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, kewajiban pembayaran utang itu sendiri disebut Undang-Undang PKPU sebagai hukum material sekaligus formil yang digunakan menyelesaikan sengketa utang piutang dalam hal debitur mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk bayar lunas semua kreditor. Maka para kreditor akan berlomba dengan berbagai macam cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Hal ini tentu sungguh tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitur itu sendiri. Oleh karenanya, di sini laporan lembaga kepayutan yang memutuskan perselisihan untuk memangkas jurang ketidakadilan tersebut. Bagi debitor, sejak diucapkan putusan bahwa dirinya pailit, maka sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang PKPU, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas dendanya. Adapun analisis dari materi kelompok kami, yaitu dari penjelasan permasalahan di atas, analisis kami mengenai peran vital kurator dalam mempertahankan hak-hak kreditor akibat tindakan fraudulent transfer yang dilakukan oleh debitor pailit sebagai dalam perkara yang diputuskan dalam putusan nomor 15 KPDT Kasus Pailit 2016 dan keputusan Pengadilan Negeri Medan nomor 7 PDT Suspension Pauliana 2015 Pengadilan Niaga MDN. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 9 sampaikan kepada teman-teman. Ada yang bertanya dipersilakan. Kalau dari Sarah, Baiklah, terima kasih kepada moderator. Bertanya kepada kelompok 9 yang tolong jelaskan bagaimana cara kita itu mencegah kepailitan dari harta kreditor. Bagaimana cara kita mencegah kepailitan dari harta kreditor? Kepailitan dari harta Jadi izin bertanya moderator, adakah undang-undang yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan bagaimanakah mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang? Adakah undang-undang yang mengatur PKPU? Adakah bagaimanakah mekanisme PKPU? Mekanisme yang PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang.
Filantropi. Silakan. Jadi pertanyaan saya rasa yang bagian C tujuan hukum kepailitan yang nomor 2. Yang dimaksud melindungi kreditur konstituen itu bagaimana teman-teman? Melindungi konsumen itu Yang di bagian C yang nomor 2. Bagaimana melindungi para kreditur konstituen? Ya, yang bagian 2 yang C. Maksudnya itu. Maksud konten. Ya. Masuk ke yang terakhir. Terima kasih pada rombongan yang sudah bertanya. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kami lanjutkan penyampaian materi oleh kelompok 10. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Zera akan dijawab oleh Saudari Tegar. Terima kasih kepada moderator untuk pertanyaannya tadi, yaitu bagaimana cara kita mencegah kepailitan dari akta kreditur. Yang pertama itu adalah kita harus tahu sendiri kan, kepailitan itu adalah seseorang debitor yang punya kesulitan untuk membayar utang sehingga diurus oleh kolaborator. Jadi apabila supaya kepailitan itu sendiri tidak terjadi, yang pertama itu kita harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Nah, di sini apabila kita memiliki keuangan yang ibaratnya baik, kita tidak boleh itu berlebih-lebihan. Jangan sampai keuangan kita itu kita olah dengan cara menghambur-hamburkan saja, tidak bermanfaat gitu. Jadi kita harus mengolahnya dengan baik. Yang kedua itu kita harus menciptakan strategi yang efektif. Dalam artian, apabila kita memiliki keuangan yang baik, strategi apa yang harus kita pikirkan supaya keuangan itu kedepannya itu bisa berkembang atau bertambah, tidak hanya berkurang saja gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mencegah kepailitan. Yang ketiga itu rutin melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini dikatakan seperti kita melihat kembali apa saja yang dilakukan kita dalam mengelola keuangan itu. Apa yang bisa mengakibatkan kerugian bagi keuangan kita, apa yang bisa membuat keuntungan bagi keuangan kita. Maka kita harus melakukan evaluasi. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan diri kita dalam pengelolaan itu sendiri. Jadi apabila kita bisa memanage uang itu, maka kita tidak akan itu kekurangan keuangan gitu. Apabila kita tidak kekurangan keuangan, maka kita tidak akan bermasalah tentang payung tadi gitu. Lalu yang terakhir itu kita harus sifat terbuka, dimana apabila kita membuat ibarat bisnis atau usaha gitu sesama teman kita, jadi kita dan teman kita itu harus terbuka gitu, tidak ada yang harus ditutup-tutupi, baik itu dari laporan keuangannya, kerugiannya, keuntungannya, kita harus lebih terbuka gitu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudari Tegar telah menjelaskan pertanyaan Saudari Zera. Bagaimana Saudari Zera?
Baiklah, pertanyaan selanjutnya mengenai saudari ini akan dijawab oleh saudari Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya jawab pertanyaan dari saudari ini. Pertanyaannya, adakah undang-undang mengenai pengatur PKPU dan bagaimana mekanisme PKPU? PKPU itu diatur dalam pasal 222 sampai 294 mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepemilikan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan ada juga di dalam pasal 1 nomor 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, itu mekanismenya yang pertama itu ada pengajuan permohonan pernyataan valid oleh advokat. Yang kedua, kewenangan relatif pengadilan niaga. Yang ketiga, harus melengkapi syarat-syarat dalam pengembangan dokumen. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. bagaimana saudari ini? Penyangga, adakah masalah-masalah dalam itu dalam kita mekanisme penundaan kewajiban berbayar itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada syarat-syaratnya. Adakah masalah yang membuat kita tuh batal tidak bisa mengajukan PKPU ini? Oke, Bila saya sedikit menambahkan pertanyaan dari saudari ini, yaitu apakah ada masalah? Ada, itu ada. Setiap barang itu di payungan itu pasti ada. Contohnya itu tidak ada dana untuk mengurusan harta kredit. Nah, apabila kita ingin mengurus tentang kepaitan itu, kita harus barang itu pasti membayar dana-dana yang harus kita keluarkan. Jadi apabila tidak ada dana untuk mengurusan harta kredit itu sendiri akan menjadi hambatan. Jadi akan ibaratnya bagi pihak debitur itu akan susah untuk mengambil harta dari debitur yang tidak ingin membayar. Hambatan itu dari dana untuk pengurusan harta kredit. baik, terima kasih. Jika tadi dikatakan dari dan kewajiban, tadi kan pertanyaannya PKPU. Jadi kepaitan dan PKPU itu sama atau bukan? Kalau sama, Untuk apakah payungan itu dengan PKPU itu sama atau beda? Itu beda. Karena kepaitan itu sendiri kan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya sehingga diurus oleh kurator, yaitu pihak yang mempertimbangkan atau bertugas untuk menjual aset debitor tadi. Sehingga pihak kurator itulah yang akan melunasi hutang-hutang dari debitor itu. Dengan catatan tidak ada yang boleh, itu di antara keduanya itu tidak ada yang merasa terzalimi. Jadi kalau seandainya PKPU itu tadi kan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi di sini kan debitor itu kan memiliki waktu. Nah, biasanya kan memiliki waktu yang diberikan oleh kreditor untuk membayar utang-utangnya. Jadi penundaan itu sendiri itu PKPU sendiri adalah suatu lembaga yang disebut dalam undang-undang kepaitan memberikan perlindungan kepada debitor. Nah, lembaga yang memberikan perlindungan kepada debitor yang ingin membayar utangnya dan beriktikat baik. Satu lembaga, satu itu proses. lembaga PKPU. Lembaga itu seperti
kan, itu sama-sama proses gitu kan. Tidak ada lembaga gitu kan. Cuman PKPU ini biasanya itu adalah perlindungan ataupun naungan hukum biasanya dari kuasa hukum biasanya kan, kuasa hukum yang debitur tadi gitu kan. Jadi PKPU ini tuh ibaratnya untuk pada sana untuk keringanan untuk bayar utang gitu kan. Bukan suatu lembaga kalau PKPU kan. Bukan sudah jelaskan bahwasanya penundaan kewajiban bayar utang. Jadi itu memberi kita kelonggaran waktu yang nanti ada lembaganya. Moderator izin menambahkan. Jadi mungkin lagi dimasuk dengan lembaga. Jadi kan ini kan hal ini terjadi di lembaga legislatif atau lembaga hukum gitu kan, yang mana hal ini diajukan ke pengadilan yang nantinya akan diselesaikan. Jadi mungkin masuk lembaga tadi itu adalah naungannya di legislatif yang bisa dilakukan secara hukum, yang mana juga undang-undang kepalitan PKPU ini kan dalam hal yang ada dari segi hukum gitu. Dan juga ditanya bagaimana suatu PKPU ini dapat dibatalkan. Tadi sudah dijelaskan hal baiknya oleh saudari Febi. Jadi ketika ini bisa dibatalkan, itu yang pertama ada satu pihak yang campur, yang mana PKPU ini kan istilah pendamaian dari si kreditor yang akan menagih untuk memberikan waktu kepada debitur gitu. Nah, jadi ketika ada salah satu yang mencabut, maka itu batal. Yang kedua itu ada tidak adanya itikat baik. Nah, tidak ada itikat baik di sini. Itu ketika debitur memberikan waktu, nah bisa jadi itu kreditor menghilang atau menunda waktu, maka PKPU ini dapat dicabut dan diganti dengan pembayaran. Terus yang ketiga itu habisnya proses perpanjangan waktu. Setiap PKPU itu kan ada masa waktunya. Nah, ketika sudah batas waktunya sampai dan juga belum bisa membayar, maka PKPU-nya dicabut. Mungkin itu dari saya. Lanjut nextnya. Pertanyaan saudari Yudi. Selanjutnya pertanyaan saudara Yudi akan dijawab oleh ya, ada bayangan. Jadi masuk lah kami. Apa semangat? Mereka, terima kasih kepada moderator. Kemudian dia pertanyaan dari Yudi. Pertanyaannya adalah untuk penjelasan di bagian 2 itu yang C, melindungi para kreditur dari kontren. Nah, di sini arti kontren itu sendiri adalah pihak yang memiliki kedudukan sejajar dengan kreditor, di mana yang memiliki tujuan untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagih-tagihannya kepada debitur. Itu terdapat di dalam hukum Indonesia di dalam pasal 1131 KUHP Perdata. Mungkin hanya itu dapat saya jawab, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana saudara Yudi? Apakah sudah jelas apa ada di dalam? Sedikit menambahkan moderator. Ini kan tentang melindungi para kreditur kontren. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh saudari Tia, yaitu kontren itu sendiri, kreditur kontren itu adalah pihak yang memiliki kedudukan sejajar dengan kreditur lainnya. Jadi di sini kreditur kan berarti kan ada aturan, nah peraturan yang dibuat oleh undang-undang yang bisa melindungi para pihak kreditur apabila ia ingin menagih hutangnya ke debitur.
Jadi konsumen itu sendiri juga berhak, ibarat itu memiliki aturan yang istimewa juga gitu. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya debitur yang perilakunya lebih kasar terhadap kreditur atau main hakim sendiri. Nah, di sana pihak kreditur konsumen itu memiliki hak juga untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah supaya ia mendapatkan hak-haknya yaitu menagih utang tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana pandangan ini? Terima kasih pada pemateri yang sudah jelas.